Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 859174385 UPBJJ Mataram. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum optik sesuai modul 7 PDGK 4107 dengan dosen pembimbing Ibu Reni Puspitasari dengan nomor NA 01013405. Praktikum ini meliputi percobaan bintik buta, iris atau pupil, mata manusia. Praktikum ini meliputi percobaan bintik buta, iris atau pupil mata manusia dan iris atau pupil mata kucing sesuai prosedur yang tertulis di modul. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, perlu kita mengetahui landasan teori dari kegiatan praktikum ini. Mata merupakan alat penglihatan yang bekerja berdasarkan prinsip pembiasan dan pembentukan bayangan cahaya. Bagian utama yang berperan dalam percobaan ini adalah 1. Bintik buta. Bintik buta adalah bagian pada retina tempat saraf optik keluar dari bola mata. Pada bagian ini tidak terdapat sel batang dan sel kerucut, yaitu sel pekat cahaya yang berfungsi mengubah rangsang cahaya menjadi sinyal saraf. Akibatnya, bayangan benda yang jatuh tepat di daerah bintik buta tidak dapat diteruskan ke otak, sehingga benda tersebut tampak hilang meskipun sebenarnya ada. 2. Iris dan pupil. Iris adalah selaput berwarna yang terletak di belakang kornea dan mengelilingi lubang bulat yang disebut pupil. Iris berfungsi mengatur ukuran diameter pupil secara otomatis sesuai intensitas cahaya yang datang. Pada cahaya redup, pupil melebar agar lebih banyak cahaya masuk ke dalam bola mata. Pada cahaya terang, pupil menyempit agar cahaya yang masuk tidak berlebihan dan melindungi retina dari kerusakan. Mekanisme ini berlaku baik pada mata manusia maupun mata hewan seperti kucing. Selanjutnya adalah percobaan bintik buta. Percobaan pertama adalah percobaan bintik buta. Adapun tujuannya adalah A. Mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta. B. Menentukan jarak benda yang Anda lihat yang bayangannya tepat mengenai bintik buta dengan alat dan bahan sebagai berikut. Gambar A dan B. Tabel pengamatan, alat tulis dan penggaris. Untuk melakukan kegiatan praktikum ini, saya akan melakukan kegiatan sesuai dengan langkah kerja yang ada di modul. Percobaan bintik buta. Bintik buta pertama. A. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu gambar 7.13a, tabel pengamatan dan alat tulis. B. Tutup mata kiri Anda dengan jari-jari tangan. C. Peganglah gambar 7.13a dengan jarak lebih kurang 60 cm dari mata Anda. D. Pusatkan pandangan mata kanan Anda pada tanda positif. Selanjutnya, secara perlahan-lahan dekatkan gambar tersebut ke bagian muka Anda dengan pandangan mata kanan Anda tetap terfokus pada tanda positif tersebut. E. Pada jarak berapa dari mata Anda tanda bundaran hitam pada gambar tersebut tidak tampak dalam pandangan mata Anda. F. Catat hasil pengamatan Anda pada lembar pengamatan, tabel pengamatan di bagian akhir modul ini. Selanjutnya, bintik buta yang kedua. A. Perhatikan gambar 7.13b. B. Tutup mata kiri dengan jari tangan Anda dan dengan mata kanan Anda pandanglah tanda positif secara tajam. Jarak gambar mulai dengan 60 cm dari mata Anda. C. Secara perlahan-lahan dekatkanlah gambar tersebut ke arah muka Anda, sementara pandangan Anda tetap tertuju pada tanda plus atau tanda positif. D. Pada jarak berapa dari mata garis pendek tampak menghilang dari pandangan Anda. E. Lanjutkan gerakan gambar 7.13b tersebut. Selanjutnya, pada jarak berapa garis pendek tersebut terlihat kembali? Apa yang Anda lihat antara garis panjang dengan garis pendek?
F. Catat hasil pengamatan Anda pada lembar pengamatan. Tabel di bagian akhir modul ini. Berdasarkan langkah kerja yang dilakukan, terbukti bahwa terdapat bagian retina mata yang disebut bintik buta yang tidak peka terhadap cahaya. Bayangan benda yang jatuh tepat pada bagian ini tidak akan terlihat dan posisinya dapat ditentukan pada jarak sekitar 12 cm dari mata. Kita lanjut ke percobaan iris atau pupil mata. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah A. Untuk mengetahui reaksi pupil mata manusia pada cahaya redup dan terang. B. Mengetahui reaksi pupil mata kucing pada cahaya redup dan terang. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan antara lain lilin, korek api, senter, kucing, tabel pengamatan, alat tulis. Dengan mengikuti langkah yang ada di modul, langkah pertama adalah dalam kegiatan percobaan iris pupil mata pada manusia. Langkahnya sebagai berikut. 1. Mintalah teman Anda untuk bekerja berpasangan. 2. Masuklah ke dalam suatu ruangan yang teduh atau cahaya redup. 3. Mintalah teman Anda untuk duduk berhadapan, kemudian suruhlah menutup mata dengan kedua tangannya. Ambil dan nyalakan lilin lebih kurang 10 cm dari mata kawan Anda tersebut.
Selanjutnya, mintalah kawan Anda untuk membuka mata kiri. Selanjutnya, amati pupil matanya dengan cermat dan gambarkan hasilnya. 4. Matikan lilin dan suruhlah kawan Anda membuka mata kanan. Kemudian perhatikan pula bagaimana bentuk dan keadaan pupil mata teman Anda tersebut dengan cermat dan gambarkan hasilnya. Tuangkan hasil pengamatan Anda pada lembar kerja. Percobaan pada iris pupil atau mata pada kucing. Percobaan pada iris atau pupil mata pada kucing dengan langkah kerja sebagai berikut. 1. Ambillah seekor kucing dan bawalah ke ruangan yang teduh. 2. Amati pupil mata kucing tersebut. Selanjutnya, gambarkan hasil pengamatan Anda. 3. Ambillah sebuah senter, kemudian sorotkan senter tersebut ke mata kucing. Coba Anda perhatikan pupil mata kucing tersebut, baik bentuk maupun ukurannya. Selanjutnya, gambarlah hasil pengamatan Anda. Tuangkan setiap hasil pengamatan Anda dalam tabel pada lembar kerja. Sesuai langkah kerja yang dilakukan, diperoleh bahwa pupil mata manusia berubah ukurannya secara otomatis. Pada cahaya redup, pupil melebar agar cukup cahaya masuk. Sedangkan pada cahaya terang, pupil menyempit agar cahaya yang masuk tidak berlebihan. Adapun pada percobaan pupil mata kucing, sesuai urutan langkah kerja, terbukti bahwa pupil mata kucing juga berubah bentuk dan ukurannya mengikuti intensitas cahaya. Pada ruang gelap, pupil melebar, sedangkan saat terkena cahaya terang, pupil menyempit menjadi celah vertikal. Seluruh kegiatan dilakukan mengikuti urutan langkah kerja yang tertera dalam modul. Hasil yang diperoleh sesuai dengan landasan teori, yaitu mata memiliki mekanisme adaptasi terhadap cahaya, adanya bintik buta yang tidak peka cahaya, serta iris yang mengatur ukuran pupil secara otomatis.
Adapun kesimpulan akhir dari kegiatan ini adalah: 1. Bintik buta terbukti ada pada retina dan posisinya dapat ditentukan sesuai langkah percobaan. 2. Iris mengatur ukuran pupil secara otomatis menyesuaikan cahaya baik pada mata manusia maupun mata kucing. 3. Semua hasil pengamatan sesuai dengan prosedur dan konsep dalam modul PDGK 4107 halaman 7.17 sampai 7.19. Demikian kegiatan praktikum ini saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.